Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi P3K 2024 yang rencananya untuk semua peserta akan dilakukan tes CAT ya. Tapi intinya gini teman-teman, kisi-kisinya masih tetap menggunakan kisi-kisi lama, tapi prosesnya sudah pakai CAT bukan pakai ANBK gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kali ini kita akan bahas soal-soal masih dalam soal-soal terbaru ya, P3K guru semua mapel ya. Ini semua mapel, yang penting guru dan sudah terdaftar di Dapodik, nanti yang rencananya masuk di pelamar khusus atau pelamar prioritas. Jadi teman-teman, untuk yang pelamar prioritas atau pelamar khusus harus mempersiapkan diri dengan baik dengan soal-soal SJT untuk kompetensi teknisnya. Manajerial sosiokultural juga tipenya SJT. Jadi teman-teman memang harus terlatih untuk belajar soal-soal SJT. Oke, untuk kompetensi teknis masih sama ya teman-teman. Tetap menggunakan pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Nah, teman-teman bisa melihat ya apa ranah soalnya diambil dari model kompetensi guru terbaru 2024. Ya, silakan teman-teman download aja, cari Google banyak gitu ya teman-teman ya. Untuk kompetensi teknis, cara menjawabnya saya sudah buatkan trik ya, seperti pertemuan sebelumnya. Triknya teman-teman harus bisa melihat opsi pilihan gandanya apakah masuk di level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5. Level 1 itu memahami, ya, memahami. Ciri khas dari memahami ini ya kata kerjanya itu biasanya ya seputar menyadari, mempelajari, menjelaskan, memikirkan, mengatakan, menyuruh, dan seterusnya. Kalau menerapkan itu sudah ada tindakan konkretnya. Contoh menerapkan, melakukan, mengimplikasikan, mengusulkan, memberikan, membuat, dan seterusnya. Ya, tidak harus di opsi pilihan gandanya itu harus kata-kata ini, tidak ya teman-teman. Ini hanya alat bantu saja. Kemudian kalau evaluasi itu biasanya mengevaluasi, meninjau kembali, menilai, menganalisis, melakukan refleksi, mengkaji ulang, merancang perbaikan, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat itu. Kemudian kolaborasi itu biasanya bekerja sama, berkolaborasi, berbagi, sinergi, koordinasi, berbagi pengalaman, bertukar masukan atau feedback. Kemudian yang level tertingginya adalah membimbing, yang biasanya kata kerjanya adalah mensupervisi atau membimbing gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin tinggi levelnya itu jawaban yang paling tepat teman-teman. Nah, jadi karena kemarin saya juga sudah bilang bahwa pilihan teman-teman yang terkait opsi pilihan gandanya itu mencerminkan kompetensi teman-teman. Kalau teman-teman sudah sampai tahap mengevaluasi, berarti teman-teman sudah bisa melakukan evaluasi, menganalisis, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, bersama-sama kita akan langsung bahas soal demi soal ya. Di setiap hari teman-teman akan kita berikan apa namanya itu konten tentang soal-soal P3K terbaru gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar setiap hari, tidak usah pakai bimbel pun bisa teman-teman, pakai YouTube aja ya. Oke, kita mulai saja dari nomor satu. Untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital. Akan tetapi dalam penerapannya, koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali, namun Anda dan rekan Anda khawatir. Nah, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Langsung saja kita analisa A sampai ini masuk di level berapa. Yang A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi digital di internet agar memberikan wawasan penggunaan TK dalam pembelajaran. Ini memberikan waktu tambahan ini berarti level tindakan, jadi L2 gitu ya. Kemudian menguji, menilai, meninjau itu sama. Ini masuk di level 3 ya. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. Ini karena menguji masuk di L3. Mencari solusi untuk penyelesaian kendala tersebut bersama guru lain. Kalau mencari solusi itu L3. Karena di sini ada bersama guru lain, agar tidak terjadi kendala yang sama, maka masuknya di L4. Ada kerjasama di situ. Bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. Ini L4 juga. Mengubah instruksi pembelajaran, ini mengubah, mengganti, memperbaiki, dan seterusnya.
itu masuknya di L3 kan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kadang-kadang itu tidak perlu mencari membaca narasi soalnya pun bisa menjawab. Ya, kalau memang tidak terlalu bingung ya. Nah, kalau bingungnya begini teman-teman. Seperti C dan D ini sama-sama di level tertinggi level 4. Nah, kalau tidak membaca narasinya maka akan kesulitan menentukan skor yang paling tertinggi kan gitu ya. Antara C dan D ini besar yang mana nilainya? Kalau yang C mencari solusi menyelesaikan kendala tersebut bersama guru, ini baru mencari solusi ya. Kalau B bekerja sama dengan guru lain mengembangkan referensi digital. Jadi sudah tidak prosesi mencari solusi tapi sudah ketemu solusinya gitu ya. Jadi L4 yang lebih tinggi nilainya adalah yang opsi D. Kemudian otomatis yang C itu skornya 4. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B itu menguji instruksi, yang E mengubah instruksi. Kalau menguji itu dengan mengubah lebih tinggi yang mana ya mengubah. Mengubah itu sudah melalui tahap pengujian kan. Berarti B dan E ini besar yang E gitu ya. Jadi skor 2-nya ada di poin B, skor terendahnya di poin A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Oke, next berikutnya. Rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik. Kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kita lihat opsi A, tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan. Ini L2 juga, ini L2 ya. Meminta rekan untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Ini juga L2. Langsung memperbaiki, ini ada kata-kata memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh rekan. Ini memperbaiki berarti L3. Memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis mengingat kesalahannya tidak fatal nih L2 juga. Berbagi tugas dengan rekan mengubah nilai meskipun harus menyita waktu, mungkin mengundur waktu pemberian raport beberapa jam. Nah ini ada kolaborasinya di opsi E ternyata teman-teman ya. Jadi opsi E ini skornya tertinggi, opsi C kedua, antara A, B, D ini yang paling tinggi yang mana? D itu memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis, kesalahannya tidak ada perubahan yang D, tidak ada usaha yang D ya. Kemudian yang B meminta rekan bertanggung jawab, yang A tetap memberikan tapi menginformasikan. Jadi bagus yang A ya. B-nya skornya 2, kemudian yang terakhir adalah opsi D. Ini jelas kelihatan nih teman-teman ya. Next, soal berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Nah, peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Nah, solusi apa yang seharusnya Anda tawarkan gitu ya? Yang A, menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut. Ini tindakan. Yang B, meminta bantuan tukang kebun untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep, memberikan pandangan praktis kepada siswa atau peserta didik. Ini juga tindakan. Menyelenggarakan rapat tengah semester bersama guru pembimbing. Jadi ini ada kata-kata bersama-sama guru pembimbing gitu ya. Untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok, memperbaiki pemahaman konsep ini yang L4. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan saling mendukung. Ini karena memfasilitasi diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah, maka D ini masuk di level ketiga, memperbaiki ya. Yang E, menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, dan seterusnya. Ini masuk L2. Maka jawaban skor tertingginya kelihatan jelas di opsi C. Kemudian opsi D ya, antara A, B, D, E ini yang lebih tinggi yang A gitu ya. Kemudian meminta bantuan itu jelas lebih rendah daripada menyediakan sumber gitu ya. Maka jawaban terendahnya opsi
B. Nah, jadi teman-teman fokus saja ke level tertingginya. Next, berikutnya Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya. Dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam penerapannya ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Opsi A, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. Ini lakukan asesmen atau penilaian ini masuk di L3 kan tentunya. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, saling memberi umpan balik ya, atau meminta umpan balik itu berarti bisa berkolaborasi ya. Apalagi ini rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau meminta umpan balik itu jelas masuk di L4. Ya. Mengevaluasi metode pembelajaran, evaluasi di L3, kemudian meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini juga L3, meninjau kembali, mengevaluasi gitu ya, melakukan asesmen, itu sama-sama L3. Meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar ini berarti beda ya teman-teman ya. Ini membantu berarti belum bisa mandiri kan, belum bisa mandiri berarti masih dalam tahap level pahamnya. Jadi beda meminta rekan sejawat untuk membantu dengan meminta umpan balik kepada rekan sejawat, kan berbeda. Kalau umpan balik itu condongnya Anda sudah bisa tapi butuh perbaikan. Nah, itu berarti masuk di L4 ya. Berkolaborasi untuk memperbaiki. Kalau yang E ini belum bisa berarti masih dalam tahap pemahaman, belum bisa melakukan tindakan. Maka E ini malah skornya paling rendah karena L1 gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Kemudian antara A, C, D ini yang paling tinggi adalah opsi C gitu ya. Kemudian D-nya di skor 3 ya, meninjau kembali. Kemudian A yang terakhir yang paling rendah justru yang E gitu ya teman-teman. Next, berikutnya berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan untuk proyek. Namun berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Dan tidak hanya mata pelajaran Anda saja gitu ya, tapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, yang A, mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran ini. Berarti ada unsur evaluasi ya, mencari tahu, mengkaji ulang dan lain-lain itu ya. Itu sama di L3. Meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek ya, ini L2. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana, ini L2 juga. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama, ini kolaborasi. Tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai dengan telah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi, ini tidak ada perubahan berarti L2 ya. Maka skor terbaiknya opsi D, kemudian A, kemudian antara B, C, E ini yang paling bagus yang C ini ya, C, kemudian B-nya di 2, yang terakhir adalah yang E gitu teman-teman ya, yang tidak ada perubahannya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya, untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel.
Nah, dari ebook itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya, yang P3 ya. Harganya cukup 50.000. Silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085712166998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.